Oke teman-teman, kita masuk di pertemuan ke-15 di mata kuliah Logika Informatika, di mana pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan belajar tentang logika informatika sekaligus menjadi jembatan ya. Setelah ini teman-teman akan melakukan penilaian akhir semester di pertemuan ke-16. Nah, penilaian akhir semester yang akan kita lakukan itu akan melakukan pengerjaan soal mulai dari materi pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ya. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan pertemuan-pertemuan yang udah teman-teman kerjakan yang kemarin-kemarin, karena itu akan diujikan kembali di pertemuan ke-16 gitu ya. Nah, di pertemuan ke-15 kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang peta Karnaugh nih teman-teman ya. Nah, peta Karnaugh itu apa? Kita akan membahas lebih dalam ya di sini. Yang pertama teman-teman perlu ketahui, peta Karnaugh itu adalah jembatan atau metode yang memudahkan kita dalam penyederhanaan fungsi boolean pada soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian gerbang logika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas juga tentang fungsi loop boolean ya, dimana kalau teman-teman punya fungsi seperti ini ya, itu bisa disederhanakan dengan seperti ini gitu ya. Kita hanya perlu melihat ada perbedaan di sini kan, ada perbedaan antara y dan y aksen gitu ya. Pokoknya teknik penyederhanaannya juga ada di sini aljabar boolean. Tapi kalau aljabar boolean itu sensitif sama yang seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman punya seperti ini ya kan, terus a kali a aksen itu jadinya 0 gitu. Dia sensitif sama identitas boolean ya. Nah, penyelesaian fungsi boolean itu ternyata nggak hanya dikerjakan dengan teknik matematik atau identitas matematika ya, tapi bisa menggunakan pertama aljabar ya, yang tadi pakai identitas, kemudian pakai peta Karnaugh. Nah, dimana peta Karnaugh ini yang akan kita bahas di sini ya. Kemudian ada pakai tabulasi juga. Tabulasi itu dia pakainya tabel. Nah, kalau secara aljabar seperti ini teman-teman. Ini ada identitas ya. Kalau saya punya A plus B C, itu dia bisa dijabarin seperti ini. A tambah B dikali A tambah C gitu. Ini untuk penjabaran yang ini ya. Begitupun yang ini juga. Ini mah lihat variabel-variabel yang kemungkinan ada atau enggak. Ini kan ada variabel yang sama nih ya, satu variabel itu sama dengan yang ini ya kan, ada dua term yang sama, makanya dua term ini digabungkan jadi satu. Begitupun yang ini kombinasi juga. Terus ini yang tadi yang aljabar. Nah, penyederhanaan fungsi boolean itu juga bisa pakai peta Karnaugh ya. Peta Karnaugh ini dia akan melihat pola dari masing-masing term. Yang akan kita lihat itu sebenarnya kan di sini ini berarti ada 4 input nih teman-teman. Kalau saya punya kayak gini, jadi dia ada 4 input, 1 2 3 4 gitu ya. Dimana di sini W X Y Z dia masuk ke satu gerbang gitu, bayangannya gitu. Nah, yang akan kita pelajari itu yang ini ya, teknik peta Karnaugh ya. Ya, secara garis besar dia bakalan seperti ini. Nah, cara membacanya itu sebenarnya dilihat dari koordinat X dan Y-nya dulu teman-teman. Ini kan WX, YZ ya. Jadi kita ngelihatnya dari yang vertikal. Ketika ininya 1 berarti kita bayangkan WX-nya itu adalah angka 1. Angka 1 ini dia bernilai apa berarti? Kalau di sininya 1. Kita juga harus ngelihat bahwasannya peta Karnaugh ini dia akan menggunakan SOP ya. Ingat kalau SOP itu dia akan positif. Positif itu tidak ada negasi. Ketika bilangannya 1 ya. Ketika 1 dia akan positif gitu. Nah, ternyata di sini yang 1 itu adalah di 11, berarti di sini ada untuk yang ini ya, untuk 1100, berarti 1100 itu dia jadinya WX. Nah, YZ-nya kan dia ada 0 nih. YZ 0 itu berarti kan Y aksen Z aksen dia.